Bagaimana cara menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan Ramadan? Mari kita simak cara-caranya. Kira-kira dalam sehari ada berapa sholat yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim? Ada 5 sholat. Dan pasti saya yakin teman-teman di sini semua melaksanakan sholat 5 waktu kan? Ya, say yes. Kalau emang sebelumnya enggak, sekarang please, ini bulan Ramadan, laksanakanlah sholat 5 waktu di waktunya. Jangan sampai kelewatan dan keteteran. Anggap aja sholat itu kan ada 5 waktu. Maka laksanakanlah di setiap 5 waktu ini kan ada waktu sebelum dan sesudah, sebelum dan sesudah, sebelum dan sesudah. Al-Quran 1 juznya ini berisi 10 lembar. Maka bacalah sebelum sholat 1 lembar dan setelah sholat 1 lembar. 1 lembar, 1 lembar 2, 1 lembar, 1 lembar 4, 1 lembar, 1 lembar 10. Berarti sholat 5 waktu teman-teman berhasil menyelesaikan 1 juz dan dikali 30. Yang saya yakin teman-teman di sini semua pasti sukses. Tapi saya ngerasa kok kurang ya 1 lembar. Masya Allah, tabarakallah. 1 kali baca 2 lembar. Dan teman-teman selama 1 bulan telah berhasil menghatamkan 2 kali. Kurang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Atau pengen jadi kayak Imam Syafi'i, 1 hari 2 kali hatam, siang hari hatam, malam hari hatam. Lebih keren lagi. Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pernah dengar istilah badal umrah gak? Oke, mari kita bahas apa itu badal umrah. Badal umrah adalah sebuah kegiatan di mana umrah seseorang diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Lantas, apa dalilnya? Suatu hari ada seorang perempuan dari Bani Juhai mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, dahulu ibuku pernah bernazar bahwasanya beliau akan melaksanakan haji, tapi beliau sudah keduluan meninggal. Apakah aku boleh menghajikannya, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, boleh, hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang, kamu wajib membayarnya juga, bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Berdasarkan hadis tadi, para fuqaha menyebutkan bahwasanya boleh untuk membadal umrah juga. Tapi ada syaratnya juga. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang akan digantikan itu minimal telah meninggal atau telah uzur, dalam artian udah gak bisa banget buat haji atau umrah. Sehingga badal umrah pahalanya sampai ke mayit berdasarkan bahasan para fuqaha. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menjelaskan bahwasanya salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua selain bersedekah, selain beristighfar, bla 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 dan sebagainya adalah menghajikan atau umrah atas nama mereka. Nah, sekarang itu kan udah banyak banget badan-badan yang menampung orang-orang yang akan dibadalin. Tapi teman-teman harus hati-hati banget, hati-hati banget. Asal teman-teman tahu bahwasanya 1 badal itu bisa dilakukan 1 kali. Tapi di sana ada orang yang 1 badal dikasih beberapa niat. Udah gitu harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah sampai gak masuk akal. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ada badan badal umroh yang amanah yang akan dilaksanakan langsung oleh Ustadz Fadilat Syah, mahasiswa Universitas Islam Madinah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Yang dimana badalnya akan dilaksanakan oleh mahasiswa Ummul Qura atau UIM yang telah berhasil membadalkan lebih dari 165 orang. Kita tahu dari mana kalau dia itu beneran gak nipu? Jadi, mereka nanti akan kasih video dokumentasi dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan yang dimana itu akan mendokumentasikan setiap badal umroh yang teman-teman inginkan untuk orang tua teman-teman sekalian. Begitulah caranya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ternyata onani tidak membatalkan puasa. Waduh. Jadi pertanyaan semacam ini tuh muncul banyak banget. Tapi saya rasa perlu banget untuk dijawab, karena ini adalah pertanyaan para pemuda-pemuda yang sifatnya urgent kan ya. Menyikapi dunia peronanian bagi orang yang sedang berpuasa, jumhur ulama berpendapat tergantung daripada 2 keadaan yang berbeda. Pertama, orang yang onani tidak sampai keluar mani, jadi tidak sampai ke ujung klimaks. Dan onani yang sampai keluar mani. Maka keadaan yang pertama, di mana dia itu onani tapi tidak sampai keluar mani, maka ulama mengatakan bahwasanya dia berdosa, tapi tidak batal. Namun apabila dia onani sampai keluar mani, maka baginya yang pertama dia berdosa, yang kedua puasanya batal, yang ketiga wajib bagi dirinya mengqadha, yang keempat dia gak boleh untuk makan. Maksudnya tuh begini, anggap aja kamu sudah terlanjur keluar gitu ya, sampai keluar mani. Akhirnya kamu bilang, ya udahlah kan puasaku batal, aku bisa makan, aku bisa minum. Enggak boleh, tetap kamu harus menahan sampai maghrib. Nanti kalau sudah lebaran, selesai lebaran, kamu wajib untuk mengqadha, mengganti puasa yang telah berlalu. Makanya jangan coba-coba onani, enggak boleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jangan pernah ceritakan pengalaman seksmu, wahai para suami ataupun istri. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yawmal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah, bukan di sisi muslim, di sisi Allah di hari kiamat, yang paling buruk, yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat siapa? Seorang laki-laki, seorang suami menggauli istrinya, atau seorang istri menggauli suaminya kemudian menyebarkan
rahasia ranjang keduanya. Contoh, ada seorang suami yang kebetulan menggauli istrinya. Kemudian si suami bertemu dengan kawan-kawannya, bercerita kepada kawan-kawannya, "Tadi malam itu bro, begini aku sama istriku." Atau kebalikannya, istrinya bertemu dengan sahabatnya, "Wih, tadi malam itu suamiku jos gini." Bro, sis, itu biarkan rahasia kalian berdua, jangan disebar kemana-mana. Maka hal-hal seperti ini, itu harus banget dihindari sama orang-orang semacam kita. Kalian yang sudah punya istri dan suami, itu yang suami istri aja gak boleh. Apalagi sekarang kita menemukan orang menceritakan pengalaman zinanya di YouTube, di TikTok, di Instagram, di berbagai macam platform. Ya, bagaimanapun ceritanya, kita mendoakan hidayah untuk kita dan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak gimana cara Rasulullah SAW mengkonsumsi kurma? Jadi beliau SAW langsung mengambil kurma seperti ini, lalu beliau konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau taruh antara jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW, lalu ditaruh. Kalian tahu kenapa apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika beliau SAW menaruh bijinya itu di sini, ludah yang ada di biji ini tidak terkena pada ujung jari beliau yang akan digunakan untuk mengambil kurma lain. Ini beliau SAW sangat menjaga adab. Padahal ludah beliau SAW adalah ludah yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Tapi beliau memperhatikan adab-adab makan yang seperti ini. Beliau memperhatikan orang lain. Beliau peduli sama orang lain. Bahkan pada cara makan beliau SAW. Kita kalau makan kurma, cat, gak peduli bagaimanapun caranya. Rasulullah SAW tidak. Habis taruh, dibuang. Rambut Rasulullah SAW, biar orang-orang gak ngira bahwa umat Islam itu rambutnya harus bau, harus kucel. Enggak, Rasulullah aja peduli kok. Jadi bentuk rambut Rasulullah SAW itu diceritakan tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Ikalah ya hitungannya. Kalau ngomongin masalah panjang, beliau udah ceritakan ansafi udhunai, tengah-tengah telinga, syahmati udhunai, atau bahkan yadribu ila mankibai, sampai nabrak ke bahu beliau. Panjang hitungannya. Dari sisi ketebalan, beliau diceritakan ghaziran, kathifan, tebal. Sekarang waktunya kita ngomongin masalah hairstyle Rasulullah. Para sahabat menyebutkan bahwasanya model rambut Rasulullah, hairstyle beliau itu kadang sampai ke belakang full, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Namun di akhir hayat beliau SAW, beliau itu suka sama namanya model belah tengah, satu ke kanan, satu ke kiri, untuk menghindari perbedaan lah. Terus Rasulullah tuh suka sisiran enggak? Suka banget. Bahkan diceritakan ketika beliau hendak tidur, beliau menyiapkan 3 perkara. Yang pertama adalah air wudhu, yang kedua siwak, yang ketiga sisir. Ya, beliau tuh ketika hendak tidur mempersiapkan sisir salah satunya. Lalu bagaimana cara nyisir Rasulullah? Beliau itu kalau nyisir biasanya kan di depan cermin. Beliau itu sambil berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah rupaku, maka perindahkanlah akhlakku. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau itu yuhibbut tayammun, suka memulai dari yang kanan, pakai sendal dari yang kanan, berwudu dari yang kanan, bahkan menyisir suka dari kanan dulu baru kiri. Makanya kalian tuh kalau mau belah tengah, jangan niatkan ngikutin opa, kalian niatkan ikutin Rasulullah, dapat pahala. Yaqulu Nabi SAW, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut, hendaknya lah dia memuliakan rambutnya, merawat rambutnya. Beliau juga suka pakai duhun, minyak rambut. Jadi udah gak ada tuh ya namanya umat Islam rambutnya bau, kucel dan sebagainya, gak ada. Nah, HG for Men bisa menjadi salah satu solusi buat rambut teman-teman sekalian. Ada shampoo, ada hair tonic. Bentuk shampoonya tuh kayak gini. Tuh, sama lah kayak biasanya, tapi jauh lebih premium bos bentuknya. Lalu yang kedua di sini ada hair tonic untuk kesehatan rambut teman-teman sekalian. Cara pakainya juga gampang, tinggal set, udah selesai. FYI, ini mengandung asam amino dan no alkohol. Fungsinya adalah untuk menutrisi rambut, mencegah kerontokan rambut yang berlebihan, dan mempercepat pertumbuhan rambut. Bah! HG for Men, kunci kesuksesan saya biar tetap pede dalam meraih kesuksesan. By the way, semisal kalian hatam nih ya, kalian udah baca minal jinnati wan nas, terus kalian baca doa ya, doa khatam Al-Quran, maka kalian tuh jangan stop di belakang dong, tapi dilanjutin. Minimal baca Fatihah doang, atau baca sampai humul muflihun. Ya. Alasannya kenapa? Disebutkan oleh para ulama agar kalian ini masih tersambung hatinya dengan Al-Quran.
Kalau semisal kalian tiba-tiba stop di khatam Al-Quran, di minal jinnati wan nas, terus kalian baca doa khatam Quran, ya kalian seakan-akan hatinya sudah stop sama Quran. Tapi kalau semisal kalian lanjut dikit, walaupun gak bakalan dibaca lagi sama kalian berbulan-bulan, ini maka kalian stopnya aja itu, stop di Al-Fatihah kayak, atau stop di Al-Muflihun kayak begitu ya. So I want to say Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, don't like this. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pencuri di dalam Islam itu dipotong tangannya. Itulah yang kita tahu di dalam hukuman agama kita. Suatu hari orang-orang Quraisy sedang mengkhawatirkan seorang perempuan yang berasal dari Bani Makhzumiyah, yang merupakan keluarga ternama pada saat itu, keluarga yang terhormat lah bahasanya. Ia kedapatan mencuri dan harus menghadapi hukumannya itu dipotong tangannya. Orang-orang Quraisy pada saat itu berusaha melobi Rasulullah, namun tidak ada yang berani di antara mereka, hingga akhirnya mereka mengutus Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid amat sangat dekat dengan Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Usama bin Zaid bertanya Rasulullah untuk melobi perempuan tersebut agar diringankan hukumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung murka. "Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Zaid?" Apakah engkau ingin membantu seseorang yang kedapatan harus menghadapi hukuman Allah ya Zaid? Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar lantas murka di hadapan para sahabat. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, karena ketika mereka mendapati orang-orang terhormat yang mencuri, orang-orang yang memiliki privilege mencuri, mereka tidak akan menghukumnya. Namun ketika rakyat jelata yang mendapatinya, maka mereka akan menghukumnya. Wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Niscaya akan aku potong tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam